PT Indomarko Prismatama adalah perusahaan swasta nasional pengelola jaringan minimarket Indomaret dengan akta notaris No. 207 dan SIOP nomor 789 0902 PB X1188. Indomaret merupakan salah satu jaringan minimarket di Indonesia yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari, yang pertama kali dibuka pada tahun 1987 di Pontianak, Kalimantan Barat. Slogan Indomaret adalah mudah dan hemat. Indomaret berkembang jumlah toko per November 2024. Sebanyak 22.869 dari 37 pusat distribusi dan 27 depo Indomaret menyediakan lebih dari 6.000 jenis produk. Tujuannya adalah mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari. Sejarah PT Indomarko. Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan pengoperasian toko, dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai modern, maka terbit keinginan luhur untuk mengabdi lebih jauh bagi nusa dan bangsa. Niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret dengan badan hukum PT Indomarko Prismatama yang memiliki visi menjadi jaringan retail yang unggul, serta moto mudah dan hemat. Pada mulanya Indomaret membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari, melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk seiring dengan berjalannya waktu, dan kebutuhan pasar. Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata, dan apartemen. Setelah menguasai pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan jaringan retail dalam skala besar, manajemen berkomitmen untuk menjadikan Indomaret sebagai sebuah aset nasional. Sebagai aset nasional, Indomaret ingin berbagi kepada masyarakat Indonesia melalui bisnis waralaba dan juga mampu bersaing dalam persaingan global. Oleh karena itu, visi perusahaan kemudian berkembang menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Sambutan masyarakat ternyata sangat positif, terbukti dengan peningkatan jumlah terwaralaba Indomaret. Dari waktu ke waktu, konsep bisnis waralaba perusahaan juga diakui oleh pemerintah melalui penghargaan yang diberikan kepada Indomaret selaku perusahaan waralaba unggul 2003. Penghargaan semacam ini adalah yang pertama kali diberikan kepada perusahaan minimarket di Indonesia, dan sampai saat ini hanya Indomaret yang menerimanya. Struktur organisasinya, yang pertama ada branch manager, yang kedua ada deputy branch manager, yang ketiga ada manajer tiap departemen yang berjumlah 10 departemen. 1 departemen area, 2 departemen finance reguler, 3 departemen distribusi center, 4 departemen finance forensis, 5 departemen accounting and tax reguler, 6 departemen accounting and tax forensis, 7 departemen EDP dan BIC, 8 departemen personal dan general affairs, 9 departemen development, 10 departemen location. Nomor 4 yaitu ada supervisor, nomor 5 ada officer, nomor 6 ada clerk. Baik, untuk selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan. Untuk yang pertama ada pemberian modal untuk kas masuk. Yang kedua pencatatan hasil penjualan berdasarkan shift. Yang ketiga, pencatatan pengeluaran dalam buku kas. Yang keempat, pencatatan dan penyimpanan faktur.
Yang kelima, melakukan perhitungan stok dan mencatat orderan produk. Yang keenam, menginput data barang yang datang, yang diantar oleh driver. Yang ketujuh, melakukan pengorderan antara penjual dan pembeli. Yang kedelapan, pengumpulan bukti pembayaran. Yang kesembilan, melakukan pengecekan pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya, proses sistem berjalan. Yang pertama, ada penerimaan order, yaitu menerima order dari pelanggan melalui berbagai saluran seperti telepon, email, atau aplikasi. Yang kedua, pengolahan order, yaitu mengolah order, memeriksa ketersediaan stok, dan memproses pembayaran. Yang ketiga, pengiriman barang, yaitu mengirimkan barang ke pelanggan melalui jaringan logistik. Yang keempat, pengelolaan stok, mengelola stok barang di gudang untuk memastikan ketersediaan. Yang kelima, pengelolaan keuangan, yaitu mengelola keuangan termasuk pembayaran piutang dan hutang. Selanjutnya, spesifikasi bentuk dokumen masukan. Pengertian dokumen masukan yaitu segala bentuk dokumen masukan baik yang berasal dari lingkungan dalam maupun lingkungan luar organisasi perusahaan, yang dimana dokumen itu akan diolah dalam suatu proses agar dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Berikut adalah lampiran untuk contoh dokumen masukan. Selanjutnya, spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen perusahaan berupa dokumen-dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen hasil pencatatan atau laporan. Berikut ada lampiran atau contoh dari dokumen keluaran. Selanjutnya ialah permasalahan pokok. Permasalahan yang sering dihadapi oleh PT Indomarko Prisma Tama disebabkan sistem penjualan dan penerimaan kas yang masih lemah antara lain sebagai berikut. Yang A, dalam sistem dan prosedur penerimaan kas bagian A sistem toko juga merangkap sebagai administrasi. B, sering terjadinya perbedaan antara harga di price list rak produk dengan POS atau point of sales. C, dalam melakukan penyetoran penerimaan kas dari penjualan tunai kepada toko biasanya menitipkan uang kepada driver pengarun barang bersama bukti setor toko. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Yang pertama, memisahkan perangkapan tugas pada sistem toko dan administrasi karena dengan perangkapan tugas tersebut dapat menimbulkan kecurangan. Selanjutnya, bagian kasus harus melakukan update harga secara berkala setiap harinya dan melakukan koordinasi dengan pramuniaga. Jika ditemukan perubahan harga jual, maka harga pada price tag di rak produk sama dengan point of sales karena perubahan harga jual bisa berubah setiap waktu dari kantor pusat. Kepala toko dalam melakukan penyetoran uang kas hasil penjualan ke kantor pusat melalui bank agar lebih efektif dan terjamin keamanannya. Selanjutnya, perbedaan antara slip penjualan dan kas diterima secara fisik, tidak selalu minus, terkadang juga lebih besar dari yang tercantum pada slip penjualan. Maka dari itu, jika terjadi kelebihan uang kas, sebaiknya dibuatkan pembukaan kas kecil dengan metode fluktuasi untuk mengganti uang kas yang kurang akibat kesalahan yang terjadi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai PT Indomarko Utama, guna meningkatkan pengendalian internal dapat Primastama disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern penerimaan kas dari penjualan tunai pada PT Indomarko Prisma Tama cukup baik dengan beberapa kekurangan di mana bagian yang terkait dalam prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai masih terjadi adanya perangkapan tugas. Perbedaan harga antara price list dan point of sales dalam prosedur penyetoran penerimaan kas dari penjualan tunai kepada toko biasanya menitipkan uang kepada driver pengirim barang bersama bukti setor toko. Prosedur ini kurang efektif serta dari segi keamanan juga sangat lemah.